Saya adalah salah satu peserta dari program Brilliant Planner tahun 2020 yang waktu itu diselenggarakan secara hybrid, offline dan online. Jadi kegiatan tersebut saya terpilih menjadi juara satu Brilliant Planner untuk kategori Business Matching. Salah satu alasan kenapa saya memproduksi sedotan bambu adalah ketersediaan bahan baku bambu yang sangat melimpah di Banyuwangi. Selain itu juga bambu adalah merupakan salah satu jenis tumbuhan yang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi itu menjadi sebuah alasan atau keyakinan saya bahwa saya tidak akan kekurangan bahan baku untuk memproduksi sedotan bambu dalam kapasitas yang cukup besar. Sedotan bambu yang kami produksi memiliki kelebihan selain bahan bakunya yang alami, kita memprosesnya juga dengan secara natural tanpa chemical, kemudian finishingnya rapi dan terjamin. Beberapa tahun ke belakang, isu lingkungan telah menjadi sebuah isu yang global, di mana sampah plastik telah menjadi masalah bagi seluruh dunia. Jadi mau tidak mau kita harus mulai meninggalkan produk yang sekali pakai dan beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan dan bisa digunakan secara berulang atau reusable. Sebenarnya dari tahun 2018 produk sedotan bambu saya sudah diekspor oleh pihak lain dengan brand mereka. Dari situ saya menyadari bahwa produk sedotan bambu saya sudah memenuhi standar internasional untuk bisa diekspor. Yang paling menarik dari bisnis ekspor adalah selain jumlah order yang cukup besar, kerjasama ini kita bermitra jadi bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian saya memutuskan untuk membangun brand sendiri dan bisa untuk ekspor langsung. Dari Brilliant Planner tahun 2020 itu saya mendapatkan tambahan modal untuk memperluas usaha yang dari awalnya cuma memproduksi sedotan bambu, akhirnya sekarang saya bisa memperluas usaha dengan cara memanfaatkan limbah kayu jati yang kemudian kita proses untuk menjadi produk tableware, kitchenware maupun homeware. Selain itu, dari kejuaraan itu saya semakin dipercaya oleh banyak pihak untuk melakukan kerjasama dengan saya. Bagi saya, Brilliant Planner adalah langkah awal untuk bisa go global. Kami melihat potensi besar di dunia perikanan, khususnya di Indonesia, karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, 2/3 adalah lautan, sehingga itu menjadi motivasi kami sebagai PT Sigert Jaya Abadi untuk mengolah hasil perikanan, khususnya rajungan. Nama saya Pulung Nugroho, posisi saya di PT Sigert Jaya Abadi sebagai Direktur Operasional. Sumber rajungan kami itu pertama dari Medan, dari Bangka Belitung, dari Lampung, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Keunggulan dari kami adalah pertama memang itu murni dari alam, tidak kita kasih bahan-bahan apapun, sehingga rasa, warna, tekstur itu masih sangat orisinil. Rajungan yang kita proses itu hanya memisahkan sel, cangkang, nanti dikalengi sehingga tinggal dimakan, Mas. Jadi sudah bebas dari sel, dari benda-benda yang lainnya. Pertama karena memang sistem produksi kita pasteurisasi, Mas. Jadi kalau pasteurisasi itu memang mempertahankan keaslian dari produk. Beda dengan sterilisasi. Pasteurisasi dimulai dari kita pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu, dilanjutkan dengan pendinginan dengan suhu dan waktu tertentu juga. Kita semua bahu-membahu dalam artian kerjasama untuk mempertahankan mutu, menjaga ekosistem, sehingga kita ada aturan main dalam penangkapan rajungan. Kita memikirkan
kelestarian, kelangsungan dari rajungan tersebut. Efek yang kami dapatkan dari Brilliant Planner itu adalah pertama, kami dapat banyak buyer baru, dari Amerika juga ada, dari UK ada, terus dari Asia juga ada, terus yang lokal juga ada. Jadi keuntungan kami ikut ajang itu adalah penambahan buyer baik dari dalam maupun dari luar negeri. Omset dari PT Siger Jaya Abadi sampai dengan saat ini sekitar 2 sampai 3 juta US dollar, 95% dari ekspor, sisanya dari Indonesia. Untuk UKM-UKM yang lainnya memang nggak mudah dalam kita berusaha, tapi percayalah Indonesia itu kaya raya, percayalah bahwa kita usaha tidak akan mengingkari hasil, sehingga kalau kita benar-benar usaha dengan tulus, dengan serius, dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan dibukakan kemudahan-kemudahan. Sebagai penyandang disabilitas kan selalu didiskriminasi, melamar kerja selalu ditolak, sehingga lebih baik saya menciptakan lapangan kerja. Saya memilih produk utama Mutiara Handicraft adalah keset berkarakter karena salah satu modelnya adalah sedikit. Kita menjual dengan nilai tinggi tapi dengan modal sedikit. Keset itu bisa diberdayakan di masyarakat luas dan pekerjaannya itu sangat gampang sekali, bisa dibawa di rumah. Saya hanya mengadakan pelatihan. Pada saat itu terkumpullah teman-teman itu 300 penyandang disabilitas yang semuanya saya kasih kain, kemudian membuat keset, dibikin di rumah masing-masing. Terus setelah disetorkan ke saya juga merasa bingung karena numpuk ya, ini pemasarannya gimana gitu. Terus timbul pemasaran, saya ingin datang ke kota yang namanya Jakarta. Di situ banyak info bahwa di situ adalah tempatnya grosir seluruh Indonesia. Maka saya memilih Pasar Tanah Abang menjadi salah satu fokus saya untuk pemasaran keset. Alhamdulillah sih berhasil, sehingga keset waktu itu bisa dikirim itu sampai 200 jutaan sekitar itu dari beberapa pasar yang ada di Jakarta. Saya bisa membuktikan ke masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu kalau dikasih kesempatan ternyata bisa kok, bisa berwirausaha, bisa berkarya, bisa berprestasi, dan bisa sukses. Nah, di situ saya diajak Kemenpora untuk mengikuti Festival Indonesia Gathering yang ada di Melbourne, Australia. Nah, disitulah saya mendapatkan buyer dari Australia yang order keset saya. Mereka itu kontrak 8 tahun dengan saya. Nah, disitulah saya dapat omset yang lumayan, alhamdulillah, bisa pemberdayaan lebih banyak, bisa efeknya itu bisa merekrut penyandang disabilitas itu lebih banyak yang ikut gabung di Mutiara Handicraft, sehingga banyak angka pengangguran yang tercover di Mutiara Handicraft. Beruntung sekali menjadi salah satu bagian dari Brilliant Planner 2021. Saya memang agak di marketing online-nya saya agak tertinggal, sehingga saya mendapatkan wawasan lebih luas di dunia digital marketing, terutama di marketing online-nya. Dan saya di situ dikenalkan di beberapa marketing online-nya. Dari perkenalan itu, dari saya menjadi anggota di situ, itu omset saya menjadi bertambah. Awal usaha yang saya punya pada waktu itu adalah yang istilahnya profit oriented, benar-benar mencari keuntungan. Punya butik, punya usaha penjahitan yang menerima pesanan, orderan dari konsumen. Nah, itu ada limbah kain.
Yang pintar itu sebetulnya ibu saya. Akhirnya melihat banyak limbah itu berpesan, jangan dibuang kain perca itu. Itu bisa dirubah menjadi produk-produk yang lain, yang bisa nanti juga dijual. Produk kami fokusnya kepada produk home decoration yang berbasis tekstil. Kemudian ada fashion aksesoris seperti tas, dompet, dan sebagainya. Produk kerajinan tekstil sampai saat ini pasar global masih punya potensi. Meskipun persaingan antar negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan sebagainya cukup ketat juga. Tapi saya yakin bahwa produk-produk yang kami hasilkan ini masih mempunyai tempat di hati konsumen. Yang penting strategi pasar kita, kemudian kita punya storytelling, what is the story behind product, itu juga menjadi kekuatan kami, bisa menembus baik itu pasar lokal ya, maupun pasar global. Kami sudah melakukan ekspor sebelum pandemi itu ke beberapa negara secara rutin seperti Jepang, Malaysia, juga Vietnam. Kemudian ada juga beberapa produk-produk kami yang dibeli orang Indonesia yang ada di Australia. Dari WA group yang cukup aktif, kemudian info-info dari berbagai macam Instagram yang kami follower, itu banyak info-info yang sangat memberikan jalan bagi kami untuk kita tetap bisa membranding perusahaan dan juga mengakses pasar. Nah, salah satunya yaitu Brilliant Preneur. Akhirnya kami memilih dengan harapan bahwa ini merupakan satu channel pemasaran yang cukup potensial. Karena pada waktu itu judulnya adalah Brilliant Preneur Export, mengadakan pameran secara hibrid, baik itu secara virtual maupun secara onsite yang ada di Jakarta. Meskipun kami tidak bisa langsung menuju Jakarta, tapi produk kami ikut dipajang di pameran Brilliant Preneur Export pada waktu itu. Manfaatnya sangat luar biasa. Brilliant Preneur bagi kami merupakan sebuah channel baru yang memberikan wawasan bahwa UMKM itu harus melek digital, terutama masalah pasar. Sudah tidak lagi kita bermalas-malasan dengan namanya digital marketing, kemudian dengan online marketing. Itu tiap hari kita belajar. Dan Brilliant Preneur memberikan arahan atau memberikan sebuah pembelajaran yang cukup penting bagi kami dalam melakukan kegiatan pasar yang bersentuhan dengan online. Penghargaan bagi kami adalah bonus, apresiasi yang memberikan semangat pula. Dan akhir 2021 ini kami mendapatkan penghargaan dari Brilliant Preneur Export pada waktu event program Business Matching. Mimpi saya adalah masakan Indonesia bisa merajai dunia. Tidak harus masakan luar masuk ke Indonesia, tapi kami ingin masakan Indonesia dikenal juga di dunia. Nama saya Nenden Rospiani, co-founder dan pemilik UMKM Restu Mande. Tahun 2011, momentum rendang adalah makanan terlezat nomor 1 di dunia. Itu membuat titik balik kami bahwa kami adalah sebagai pelopor rendang dalam bentuk kemasan vakum. Jadi akhirnya kami mempunyai tagline rendang through the world, rendang bisa disebar ke seluruh dunia. Jadi semua pemasakan dari bumbu dan racikan dilakukan di Restu Mande sendiri, sehingga hasilnya mempunyai khas dan otentik rasa Restu Mande dari rumah makan Padang. Karena dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang terkandung di dalamnya. Persaingan di makanan kemasan membuat kami terus melakukan penyesuaian keberagaman produk itu tersendiri. Jadi akhirnya semakin banyak produk yang kita keluarkan dari masakan Padang dalam kemasan. Kami mengikuti Brilliant Preneur melalui kurasi, kemudian dilakukan seleksi, kemudian dilakukan pameran, dan akhirnya kami mendapat penghargaan juara 2 omset tertinggi dalam produk yang dijual di marketplace. Nah, jadi tahun ini juga kami melakukan coaching pendampingan dari Brilliant Preneur.
Itu selama 1 bulan kita ada coaching, kemudian selama 2 bulan kita di-review. Jadi menata manajemen bagaimana, kemudian stok gudang bagaimana, accounting-nya bagaimana. Manfaat setelah mengikuti Brilliant Planner akhirnya kan menambah daftar penghargaan yang kami dapat. Jadi akhirnya menambah kepercayaan pelanggan untuk membeli produk kami. Akhir-akhir itu banyak sekali penawaran-penawaran dan kontrak kerja terhadap Restu Mande karena memang daftar panjang penghargaan yang kami dapat adalah salah satu kunci untuk menambah kepercayaan mereka. Pesan kami untuk para UKM, untuk berkembang dan tumbuh itu tidak mudah. Tapi kita bisa lakukan tahap demi tahap, step by step, dan akhirnya akan mendapat hasil yang kita inginkan. Tergantung mimpi kita. Ucapkan selamat datang dalam acara kurasi produk UMKM Ekspor Brilliant Planner di ruangan Auditorium Brilliant Center. UMKM Ekspor Brilliant Planner 2021 adalah program komprehensif berupa pameran industri kreatif yang menampilkan karya-karya dari usaha, mulai usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbaik di Indonesia. Yang baru lagi mungkin ada juga pengolahan-pengolahan kain dan pengolahan-pengolahan material yang lebih berani. Mereka juga lebih eksplorasi. Dan penggunaan dari produk-produk lokal misalnya kayak batik, kombinasi batik dan kombinasi lurik dan sebagainya itu cukup bervariasi. Tahun ini munculnya banyak produk pakaian bayi yang cukup inovatif. Mulai dari pemilihan material dan juga motifnya. Kalau bagus atau tidak bagus itu sebenarnya udah pasti dari kualitas, ya, dari desain, kemudian dari pengerjaannya, craftsmanship, ya. Pada dasarnya hampir sama karena material yang dipergunakan kurang lebih sama. Material Indonesia seperti aneka serat, kemudian bambu, dan lain-lain. Tapi selalu muncul ada ide-ide desain dan inovasi yang baru. Rata-rata sih udah bagus ya. Tapi mungkin informasi juga masih kurang karena kalau di pelosok itu mungkin ada kurang informasi sehingga trennya juga tren pasar juga mungkin belum sampai ke sana gitu ya. Tantangannya kalau kami lihat itu sebenarnya juga lebih ke kemasan, karena kemasan itu harus menarik juga brandingnya, tentunya juga kualitas produk makanannya ya. Tapi untuk bersaing di di nasional dan internasional itu perizinan adalah nomor 1 yang harus dipenuhi. Dan sebenarnya perizinan ini tentu berkaitan erat dengan penggunaan teknologi ya. Betul. Jadi produk UMKM pun harus bisa scale up, harus menggunakan teknologi yang tepat agar produknya bisa lebih bersaing dan kualitasnya tentunya lebih baik.
Mimpi saya adalah masakan Indonesia bisa merajai dunia. Tidak harus masakan luar masuk ke Indonesia, tapi kami ingin masakan Indonesia dikenal juga di dunia. Nama saya Nenen Rospiani, co-founder dan pemilik UMKM Restu Mande. Tahun 2011, momentum rendang adalah makanan terlezat nomor 1 di dunia. Itu membuat titik balik kami bahwa kami adalah sebagai pelopor rendang dalam bentuk kemasan vakum. Jadi akhirnya kami mempunyai tagline, rendang through the world, rendang bisa disebar ke seluruh dunia. Jadi semua pemasakan dari bumbu dan racikan dilakukan di Restu Mande sendiri, sehingga hasilnya mempunyai khas dan otentik rasa Restu Mande dari rumah makan Padang. Karena dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang terkandung di dalamnya. Persaingan di makanan kemasan membuat kami terus melakukan penyesuaian keberagaman produk itu tersendiri. Jadi akhirnya semakin banyak produk yang kita keluarkan dari masakan Padang dalam kemasan. Kami mengikuti Brilliantpreneur melalui kurasi, kemudian dilakukan seleksi, kemudian dilakukan pameran, dan akhirnya kami mendapat penghargaan juara 2 omset tertinggi dalam produk yang dijual di marketplace. Nah, jadi tahun ini juga kami melakukan coaching pendampingan dari Brilliantpreneur. Itu selama 1 bulan kita ada coaching, kemudian selama 2 bulan kita di-review. Jadi menata manajemen bagaimana, kemudian stok gudang bagaimana, accounting-nya bagaimana. Manfaat setelah mengikuti Brilliantpreneur akhirnya kan menambah daftar penghargaan yang kami dapat. Jadi akhirnya menambah kepercayaan pelanggan untuk membeli produk kami. Akhir-akhir itu banyak sekali penawaran-penawaran dan kontrak kerja terhadap Restu Mande karena memang daftar panjang penghargaan yang kami dapat adalah salah satu kunci untuk menambah kepercayaan mereka. Pesan kami untuk para UKM, untuk berkembang dan tumbuh itu tidak mudah. Tapi kita bisa lakukan tahap demi tahap, step by step, dan akhirnya akan mendapat hasil yang kita inginkan. Tergantung mimpi kita. Saya adalah salah satu peserta dari program Brilliantpreneur tahun 2020 yang waktu itu diselenggarakan secara hybrid, offline dan online. Jadi kegiatan tersebut saya terpilih menjadi juara 1 Brilliantpreneur untuk kategori business matching. Salah satu alasan kenapa saya memproduksi sedotan bambu adalah ketersediaan bahan baku bambu yang sangat melimpah di Banyuwangi. Selain itu juga bambu adalah merupakan salah satu jenis tumbuhan yang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi itu menjadi sebuah alasan atau keyakinan saya bahwa saya tidak akan kekurangan bahan baku untuk memproduksi sedotan bambu dalam kapasitas yang cukup besar. Sedotan bambu yang kami produksi memiliki kelebihan selain bahan bakunya yang alami, kita memprosesnya juga dengan secara natural tanpa chemical, kemudian finishingnya rapi dan terjamin. Beberapa tahun ke belakang, isu lingkungan telah menjadi sebuah isu yang global, di mana sampah plastik telah menjadi masalah bagi seluruh dunia. Jadi mau tidak mau kita harus mulai meninggalkan produk yang sekali pakai dan beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan dan bisa digunakan secara berulang atau reusable. Sebenarnya dari tahun 2018 produk sedotan bambu saya sudah diekspor oleh pihak lain dengan brand mereka. Dari situ saya menyadari bahwa produk sedotan bambu saya sudah memenuhi standar internasional untuk bisa diekspor. Yang paling menarik dari bisnis ekspor adalah selain jumlah order yang cukup besar, kerjasama ini kita bermitra jadi bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian saya memutuskan untuk membangun brand sendiri dan bisa untuk ekspor langsung. Dari Brilliantpreneur tahun 2020 itu saya mendapatkan tambahan modal untuk memperluas
usaha yang dari awalnya cuma memproduksi sedotan bambu, akhirnya sekarang saya bisa memperluas usaha dengan cara memanfaatkan limbah kayu jati yang kemudian kita proses untuk menjadi produk tableware, kitchenware maupun homeware. Selain itu, dari kejuaraan itu saya semakin dipercaya oleh banyak pihak untuk melakukan kerjasama dengan saya. Bagi saya, Brilliant Planner adalah langkah awal untuk bisa go global. Kami melihat potensi besar di dunia perikanan, khususnya di Indonesia, karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, 2/3 adalah lautan, sehingga itu menjadi motivasi kami sebagai PT Siger Jaya Abadi untuk mengolah hasil perikanan, khususnya rajungan. Nama saya Pulung Nugroho, posisi saya di PT Siger Jaya Abadi sebagai Direktur Operasional. Sumber rajungan kami itu pertama dari Medan, dari Bangka Belitung, dari Lampung, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Keunggulan dari kami adalah pertama memang itu murni dari alam, tidak kita kasih bahan-bahan apapun, sehingga rasa, warna, tekstur itu masih sangat orisinil. Rajungan yang kita proses itu hanya memisahkan sel, cangkang, nanti dikalengi sehingga tinggal dimakan, Mas. Jadi sudah bebas dari sel, dari benda-benda yang lainnya. Pertama karena memang sistem produksi kita pasteurisasi, Mas. Jadi kalau pasteurisasi itu memang mempertahankan keaslian dari produk. Beda dengan sterilisasi. Pasteurisasi dimulai dari kita pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu, dilanjutkan dengan pendinginan dengan suhu dan waktu tertentu juga. Kita semua bahu-membahu dalam artian kerjasama untuk mempertahankan mutu, menjaga ekosistem, sehingga kita ada aturan main dalam penangkapan rajungan. Kita memikirkan kelestarian, kelangsungan dari rajungan tersebut. Efek yang kami dapatkan dari Brilliant Planner itu adalah pertama, kami dapat banyak buyer baru, dari Amerika juga ada, dari UK ada, terus dari Asia juga ada, terus yang lokal juga ada. Jadi keuntungan kami ikut ajang itu adalah penambahan buyer baik dari dalam maupun dari luar negeri. Omset dari PT Siger Jaya Abadi sampai dengan saat ini sekitar 2-3 juta US dollar, 95% dari ekspor, sisanya dari Indonesia. Untuk UKM-UKM yang lainnya memang nggak mudah dalam kita berusaha, tapi percayalah Indonesia itu kaya raya, percayalah bahwa kita usaha tidak akan mengingkari hasil, sehingga kalau kita benar-benar usaha dengan tulus, dengan serius, dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan dibukakan kemudahan-kemudahan. Sebagai penyandang disabilitas kan selalu didiskriminasi, melamar kerja selalu ditolak, sehingga lebih baik saya menciptakan lapangan kerja. Saya memilih produk utama Mutiara Handicraft adalah keset berkarakter karena salah satu modelnya adalah sedikit. Kita menjual dengan nilai tinggi tapi dengan modal sedikit. Keset itu bisa diberdayakan di masyarakat luas dan pekerjaannya itu sangat gampang sekali, bisa dibawa di rumah. Saya hanya mengadakan pelatihan. Pada saat itu terkumpullah
teman-teman itu 300 penyandang disabilitas yang semuanya saya kasih kain, kemudian membuat keset, dibikin di rumah masing-masing. Terus setelah disetorkan ke saya juga merasa bingung karena numpuk ya, ini pemasarannya gimana gitu. Terus timbul pemasaran, saya ingin datang ke kota yang namanya Jakarta. Di situ banyak info bahwa di situ adalah tempatnya grosir seluruh Indonesia. Maka saya memilih Pasar Tanah Abang menjadi salah satu fokus saya untuk pemasaran keset. Alhamdulillah sih berhasil, sehingga keset waktu itu bisa dikirim itu sampai 200 jutaan sekitar itu dari beberapa pasar yang ada di Jakarta. Saya bisa membuktikan ke masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu kalau dikasih kesempatan ternyata bisa berwirausaha, bisa berkarya, bisa berprestasi, dan bisa sukses. Nah, di situ saya diajak Kemenpora untuk mengikuti Festival Indonesia Gathering yang ada di Melbourne, Australia. Nah, disitulah saya mendapatkan buyer dari Australia yang order keset saya. Mereka itu kontrak 8 tahun dengan saya. Nah, disitulah saya dapat omset yang lumayan, alhamdulillah, bisa pemberdayaan lebih banyak, bisa efeknya itu bisa merekrut penyandang disabilitas itu lebih banyak yang ikut gabung di Mutiara Handicraft, sehingga banyak angka pengangguran yang tercover di Mutiara Handicraft. Beruntung sekali menjadi salah satu bagian dari Brilliant Planner 2021. Saya memang agak di marketing online-nya saya agak tertinggal, sehingga saya mendapatkan wawasan lebih luas di dunia digital marketing, terutama di marketing online-nya. Dan saya di situ dikenalkan di beberapa marketing online-nya. Dari perkenalan itu, dari saya menjadi anggota di situ, itu omset saya menjadi bertambah. Halo Mbak. Halo, selamat pagi teman-teman yang baru saja bergabung di acara Press Conference UMKM Export Brilliantpreneur 2021. Hari ini hari pertama di bulan Desember tahun 2021. Selamat datang, terutama untuk teman-teman media. Saya akan mengarahkan teman-teman yang nanti kelak akan bertanya. Silahkan media yang hadir harap mencantumkan nama di Zoom dengan format nama media baru namanya. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi, nama media terlebih dahulu, baru ditulis namanya berikutnya. Bisa dilakukan pada chat box di sesi Q&A. Jadi siapapun yang akan melakukan pertanyaan atau di sesi tanya jawab nanti akan bertanya, silahkan di chat atau ditulis di kolom chat box. Sekali lagi, formatnya nama media terlebih dahulu dan juga nama. Sebentar lagi teman-teman, Press Conference UMKM Export Brilliantpreneur 2021 akan segera dimulai. Silahkan dinyalakan kameranya, di-mute audionya, jangan lupa. Dan silahkan sekali lagi ketika nanti di sesi Q&A akan melakukan pertanyaan atau mengutarakan pertanyaan, silahkan dilakukan di chat box. Formatnya nama media terlebih dahulu, baru namanya. Begitu teman-teman, terima kasih. Sebentar lagi acara akan kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua teman-teman dan selamat datang untuk seluruh tamu undangan dan media yang hadir dalam acara Press Conference UMKM Export Brilliantpreneur 2021. Ya, dan senang sekali saya Wahyu Wiwoho dan juga rekan saya Widya Saputra bisa menjadi bagian di acara pada pagi hari ini yang sekaligus akan memandu jalannya acara hingga 1 jam ke depan kurang lebih begitu ya. Widya, apa kabar, sehat Widya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang juga sudah bergabung di acara press conference ini sehat. Dan Amin. yang paling penting Wahyu, sehat juga nih. Untuk orang-orang yang kita akan sapa pertama kali, Ya. yang kami hormati Direktur Utama BRI Bapak Sunarso. Selamat pagi Bapak, semoga salam sehat selalu. Baik, kemudian yang kami hormati Direktur Bisnis Mikro BRI Bapak Supari. Sehat Bapak? Yang kami hormati Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Bapak Amam Sukriyanto. Kalau dari senyumnya semuanya sehat-sehat ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Direktur Bisnis Konsumer BRI Ibu Handayani. Ibu sehat? Alhamdulillah. Yang kami hormati Senior Executive Vice President Treasury and Global Services BRI Bapak Ahmad Royadi. Dan juga yang kami hormati CEO Siger Jaya Abadi, perwakilan UMKM peserta Brilliantpreneur Bapak Yoga Sadana. Dan tentunya para hadirin tamu undangan dan rekan-rekan media yang pagi ini semangat hadir dalam acara Press Conference UMKM Export Brilliantpreneur 2021. Ya, Widya dan juga teman-teman media semuanya, ini adalah kali ketiga sejak tahun 2019 Widya sudah digelar UMKM Export Brilliantpreneur yang telah menjadi pameran industri kreatif yang unik menampilkan karya-karya UMKM terbaik yang tentunya berbagai instalasinya juga memikat ya. Ada karya seni juga di sini ya. Dan tentunya di tengah pandemi ini juga di mana UMKM paling terdampak secara ekonomi, tetapi juga menjadi penopang kekuatan ekonomi kita. Sekitar 60% PDB sendiri itu ditopang oleh UMKM, Widya. Dan tentunya BRI semakin menekankan komitmennya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sejumlah langkah konkret yang difokuskan pada upaya pemulihan UMKM dengan mendorong mereka untuk go modern, go digital, go online, dan tentunya go global. Nah, di tahun ini BRI akan menghadirkan lebih dari 500 UMKM terpilih dari 4 kategori yang berbeda. Yang pertama ada home decor and craft, kemudian food and beverage, accessories and beauty, dan juga fashion. Dan pameran tahunan ini juga menghadirkan rangkaian acara yang menarik dan penting untuk diikuti, yaitu business matching, talk show, artist performance, dan juga UMKM Awards. Konkret sekali langkah BRI dan seperti apa sebetulnya acara-acara yang tadi sudah disebutkan yang sepertinya seru sekali ya Wahyu. Ya. Sama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini. UMKM Export Brilliantpreneur 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Brilliantpreneur UMKM Expo saya nyatakan dibuka.
Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ikuti. Kita akan berbincang bersama para narasumber yang telah hadir secara virtual tentunya untuk membahas bagaimana keseruan rangkaian kegiatan event UMKM Export Brilliantpreneur 2021 selama bulan Desember 2021. Langsung kita sapa terlebih dahulu pembicara yang pertama, Bapak Sunarso, ada Bapak Ahmad Royadi dan juga Bapak Yoga Sadana. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Aduh, saya langsung deh penasaran ini. Signature event sekali ini Pak Sunarso. UMKM Export Brilliantpreneur ini mengangkat UMKM Indonesia dan yang pastinya karena ingin go global, ini langsung membuka pintu ke pasar internasional. Coba ditekankan sekali lagi Pak, kenapa UMKM atau UMKM Export Brilliantpreneur ini menjadi event yang harus wajib diikuti oleh UMKM? Baik, terima kasih. Ya. Mungkin pertama saya langsung tekankan saja betapa besarnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional. Tadi datanya sudah disebut-sebut bahwa ternyata entitas usaha yang UMKM itu menempati posisi lebih dari 99% dari total entitas usaha di Indonesia. Artinya bahwa UMKM itu mayoritas usaha di Indonesia itu sebenarnya entitasnya itu adalah UMKM gitu. Sedangkan yang corporate besar itu cuma 0,01% saja. Itu dari sisi jumlah. Tetapi kontribusinya juga terhadap produk domestik bruto itu 61%. Gitu. Dan kemudian bukan hanya itu yang paling penting. Kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja itu mencapai 97% dari total tenaga kerja. Padahal kita tahu bahwa tugas dari negara itu yang utama adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat itu adalah dengan memberi pekerjaan. Maka segmen UMKM adalah sudah berkontribusi mensejahterakan rakyat dengan menyediakan dan menyerap tenaga kerja yang totalnya 97%. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, menyerap tenaga kerja tadi ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa dalam perekonomian nasional selain kontribusi terhadap PDB, ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam kancah perdagangan internasional dan kemudian peredaran perekonomian secara global, itu butuh yang namanya neraca pembayaran. Dan kemudian sering disebut current account. Dan kita masih sering menghadapi isu-isu di sekitar current account. Maka kemudian UMKM ini apabila bisa kita dorong masuk ke pasar global, itu ada dua dampaknya. Karena omsetnya naik, maka jumlah tenaga kerja di dalam negeri yang diserap bisa lebih banyak. Yang kedua, karena omsetnya naik, karena merambah ke pasar global, pasar ekspor, maka UMKM juga akan berkontribusi terhadap memperbaiki neraca pembayaran secara perekonomian seperti itu. Itulah makanya kemudian BRI, karena memang fokusnya BRI adalah di segmen UMKM, ya kita nggak boleh tanggung-tanggung, sekaligus kita dorong ke sana. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang prinsipil dulu. Sering orang mengatakan bahwa UMKM itu sebenarnya lebih membutuhkan diadvokasi atau diedukasi. Dalam hal ini BRI yang sudah sekian ratus tahun bahkan, dan bukan hanya kecil kontribusinya terhadap UMKM, karena portofolio BRI aja di UMKM itu sekarang 80,5% total kredit diberikan ke situ. Maka BRI mengambil jalan bahwa terhadap UMKM ini kita memilih jalan melakukan edukasi. Dan apa saja yang diedukasi? Pertama adalah memang kita masih ada isu-isu masalah spirit entrepreneurship. Jadi semua orang memang gampang masuk menjadi pelaku UMKM. Tapi apakah mereka memiliki semangat kewirausahaan yang memadai? Saya kira itu masih menjadi pertanyaan. Sehingga menurut saya itu yang harus kita educate. Jadi spirit entrepreneurship. Yang kedua yang harus kita educate adalah mereka harus terbiasa menjalankan usahanya dengan administrasi dan manajerial yang baik. Dan yang ketiga adalah memberikan
kesempatan yang luas untuk aksesibilitas. Dan apa yang harus diakses? Menurut saya yang pertama itu akses terhadap informasi, itu harus kita berikan. Dan yang kedua, akses terhadap teknologi, itu juga harus kita dorong. Dan yang ketiga adalah akses terhadap pasar. Ya, nanti ada contoh-contohnya di sini. Dan yang terakhir adalah akses terhadap pembiayaan, termasuk terhadap kredit dan lain-lain. Dan yang terakhir, materi yang harus kita edukasi adalah supaya usaha ini sustain, gitu, UMKM ini, dan bahkan naik kelas, gitu, maka kita harus perkenalkan, introduce kepada mereka tentang prinsip-prinsip berusaha dengan menerapkan good corporate governance principle. Dan itu penting. Itulah dalam rangka satu tadi, meningkatkan omset, supaya bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kemudian menyumbang devisa, memperkuat neraca pembayaran atau cadangan devisa negara, dan kemudian yang ketiga adalah bahwa UMKM itu sebenarnya lebih membutuhkan edukasi, maka dalam rangka edukasi itulah kita lakukan Brilliantpreneur UMKM Ekspor ini. Maka di dalamnya nanti aktivitasnya isinya adalah banyak yang sifatnya memberikan akses, pendidikan, edukasi, dan lain-lain. Demikian dulu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Saya suka sekali spirit, apalagi tadi dikatakan harus go global. Iya. Ini mengingatkan saya pada pidato Presiden Joko Widodo pada saat itu mengingatkan bahwa UMKM jangan merasa inferior. Maka dari ini BRI hadir untuk memberikan edukasi dan kepercayaan diri untuk go global. Iya, spirit dan juga tentunya mindset. Dan tentunya sudah ada result yang seharusnya juga signifikan, ada dampak yang dihasilkan, terutama karena event UMKM Export Brilliantpreneur ini sudah dilakukan selama 3 tahun berturut-turut, paling tidak kemarin 2019 sudah digelar, 2020 di tengah pandemi juga sudah digelar, sekarang juga masih di tengah pandemi digelar kembali di tahun 2021, kemudian dampak apa yang diberikan terhadap pencapaian event tersebut sampai saat ini? Mungkin Pak Ahmad Royadi bisa membantu menjawabnya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Wahyu ya. Jadi betul ya bahwa Brilliantpreneur ini udah masuk di tahun ketiga ya. Jadi di 2019 dulu kita adakan full on-site ya. Namun karena pandemi di 2020 kita adaptif, kita melakukannya secara hybrid. Jadi ada on-site, tapi juga digabung dengan virtual. Nah di 2021 ini full virtual ya. Jadi dengan kondisi pandemi ini malah meningkatkan jumlah jangkauannya. Baik dari jumlah UMKM, dari pengunjungnya sendiri, dari jumlah buyer dan negara asalnya, dan juga dari sisi business matching-nya. Jadi sebagai contoh ya, dulu waktu on-site di 2020, jumlah UMKM yang ikut itu 150. Di 2020 yang hybrid 400. Nah di 2021 ini yang full virtual malah kita target di atas 500 ya, itu dari jumlah UMKM. Pengunjungnya juga demikian ya. Dari dulu 2019 hanya 16.000, di 2020 yang kita laksanakan secara hybrid itu naiknya malah lebih tinggi ya, 116.000. Nah di 2021 ini yang secara full virtual ini malah kita target 150.000. Dari buyer juga begitu ya. Dulu 2019 70 buyer dari sekitar 16 negara. Ini tahun lalu tuh meningkat menjadi 90 buyer ya dari 24 negara, dan kita targetkan di 2021 ini meskipun kembali lagi full virtual, kita targetkan ada 150 buyer dan negaranya juga lebih banyak ya, 30 negara. Dan dari sisi deal yang dilakukan ya melalui event business matching ya, tadi juga Pak itu sudah menyampaikan business matching. Jadi kita menemukan ya, mempertemukan antara UMKM dan buyer. Di 2019 tuh langsung secara on-site ya, ada 23 business matching. Tahun lalu meningkat 74 business matching, dan tahun ini kita mau capai di atas 120 business matching ya. Dan dari sisi dealnya sendiri pun meningkat cukup banyak ya. Jadi di 2019 itu sekitar 33 juta ya. Tahun lalu 57 juta. Tahun ini kita targetkan sekitar 65 juta. Jadi jelas dampaknya sendiri dari event Brilliantpreneur ini, kita dapat membantu membuka akses ya bagi UMKM ke pasar global, pasar internasional. Dan juga kita menciptakan lebih banyak lagi UMKM yang ready to export ya. Jadi kalau kayak tahun lalu 2020 itu sekitar 200-an ya yang sudah ready to export. Saat ini kita tahun ini 340 UMKM yang ready to export. Jadi tentunya tahun ini dengan kita targetkan lebih banyak UMKM yang ikut, lebih banyak buyer, lebih banyak business matching, dan juga negara tujuan ekspor, kita harapkan lebih lagi ya untuk tahun ini meningkatnya.
Mungkin itu Mas Wahyu, Mbak Widya. Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad Royadi. Dan yang dari tadi saya penasaran sebetulnya ingin langsung mendengarkan dari Bapak Yoga Sadana pernyataannya CEO Siger Jaya Abadi sebagai perwakilan UMKM peserta Brilliantpreneur. Pak Yoga, tujuan dan motivasi ikut UMKM Export Brilliantpreneur ini apa? Lalu dampaknya yang sudah terasa dengan hadirnya BRI untuk membantu usaha Bapak seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Pak Yoga, boleh dibantu untuk di-unmute? Nah, silakan Pak. Terima kasih. Saya sangat terhormat bisa ikut di acara Brilliantpreneur yang pertama malah itu tahun 2019. Jadi luar biasa. Kami waktu itu juga dapat juara 1 dan saya berpendapat ya dari UMKM di Brilliantpreneur ini mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan banyak manfaat, banyak benefit yang bisa diperoleh oleh UMKM. Ada salah satunya adalah kami dilakukan kurasi, di mana BRI bekerja sama dengan kurator profesional, sehingga produk kami termasuk yang masuk di dalam Brilliantpreneur ini, produk kami bisa masuk dan artinya bagus ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan business matching. Jadi waktu itu juga tahun 2019 ada beberapa business matching dari Eropa, dari Cina juga. Kami bahkan difasilitasi untuk didatangkan waktu itu dari Cina, dari Hong Kong, dan dari Amerika. Satu orang juga itu sangat bermanfaat bagi kami dan saya pikir bagi UMKM secara umum akan juga sangat bermanfaat. Kemudian juga ada berbagai pelatihan juga yang di dalam tema talk show-nya itu yang juga ada coaching klinik sehingga ada menambah pembelajaran dan wawasan bagi para UMKM. Dan yang terakhir dari saya sih kesempatan yang sangat luas untuk pemasaran produk melalui bazar, melalui marketplace, kerjasama, dan juga melalui berbagai expo yang sebetulnya ini sangat bermanfaat. Mungkin sementara dari saya itu mengenai tujuan dan motivasi kami mengikuti Brilliantpreneur. Baik, terima kasih Pak Yoga Sadana. Ya, jadi banyak sekali aktivitasnya juga sudah ada pendampingan sebenarnya ya, karena memang ini untuk naik kelas itu kan tentu butuh kerja sama-sama dari semua stakeholder yang terlibat, terutama dari BRI sendiri yang sudah menyiapkan selama 3 tahun terakhir ini. Jadi tentu kan salah satu tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Widya untuk naik kelas dan tujuannya adalah bagaimana para UMKM ini bisa memiliki aktivitas yang lebih tinggi lagi, pendapatannya juga semakin meningkat. Apa saja sebenarnya sih, kalau saya boleh tanyakan lagi ke Pak Sunarso, pendampingan yang sudah dilakukan dan juga akan dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, mulai dari sekarang Pak Sunarso. Baik, terima kasih. Jadi saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa BRI memilih melakukan edukasi ya, ataupun pendampingan lah kepada UMKM. Materi-materi yang harus disampaikan, yang harus di-share kepada UMKM itu memang banyak ya. Tadi prinsip-prinsipnya tadi saya katakan ada membangun spirit entrepreneurship-nya dan kemudian administrasi, manajerial, kemudian juga kita akses kepada aksesibilitas dan kemudian GCG. Nah, saya mau mulai dari gini. Ini praktisnya yang dilakukan oleh BRI. Mas Wahyu, Mbak Widya, ini saya sampaikan ya. Kita akan tampilkan di bulan Desember. Ya. Tapi ini bukan berarti kerja hari ini. Gitu. Setiap tahun itu proses kurasi itu dilakukan dari bulan Januari loh. Dari bulan Januari. Dari Januari sampai November lah katakanlah. Mungkin kurasi itu terus berjalan. Sampai nanti yang dinyatakan lolos itu bisa ditampilkan di UMKM Export Brilliantpreneur tahun ini di bulan Desember. Setiap tahun selama 3 tahun ini dilakukan di bulan Desember bertepatan dengan ulang tahunnya BRI. Artinya apa? Proses seleksinya ini ketat loh melalui proses kurasi itu. Itu sangat ketat. Maka kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat ya, kepada para UMKM yang lolos dari kurasi yang sangat profesional ini dan kemudian bisa tampil dan hadir di Brilliantpreneur UMKM Export. Itu dulu, selamat saya katakan. Karena Anda semua telah melalui proses seleksi yang luar biasa, melalui proses kurasi oleh kurator profesional.
Nah, dalam proses kurasi ini sebenarnya ada unsur-unsur pendidikan ataupun edukasi, di mana selama proses kurasi nanti yang baik yang lolos maupun yang tidak lolos, apalagi yang tidak lolos, itu akan dapat feedback, dapat masukan-masukan bahwa produkmu ini mesti diperbaiki seperti ini. Dan cara memperbaikinya ada loh teknologinya kalau memang harus menggunakan teknologi. Dan kemudian cara supaya laku di pasar, kamu harus mengikuti selera pasar. Selera pasarnya akan mengikuti mungkin ada desain atau model yang baru dan lain-lain. Itu artinya apa? Didampingi untuk supaya produknya itu nyampe dan diapresiasi oleh pasar gitu. Dan itu juga merupakan pendidikan tentang aksesibilitas ke pasar. Dan kemudian juga bagaimana cara jualannya. Cara jualannya ada. Kemudian kalau kamu jualan secara on-site saja mungkin ya di masa-masa pandemi ini dan jangankan ekspor gitu, di domestik aja nggak bisa. Tapi kemudian dididiklah jualan secara online, menempatkan menjual produk-produknya di marketplace, dan bahkan mungkin kalau bisa ekspor ini memang utamanya didorong untuk ekspor. Dan ekspor itu kan nggak ujuk-ujuk ekspor begitu gitu. Tetapi ekspor ini kan juga ada administrasi dan prosedur yang harus ditempuh. Meskipun mungkin sudah banyak penyederhanaan. Karena ini kan ekspor juga sudah nggak nunggu satu kapal penuh baru berangkat. Sekarang kan sudah enggak. Sekarang parsial-parsial kan sudah bisa orang ekspor. Demikian juga kalau impor kan, wong beli sepasang sepatu aja bisa langsung dari luar negeri kok gitu. Apalagi kita sekarang, kita juga harus bisa, partai-partai kecil bisa ekspor UMKM ini. Itu yang kemudian administrasinya, prosedurnya harus dipenuhi. Demikian juga mungkin hal-hal yang menyangkut masalah sertifikasi. Misalnya katakanlah jualan food and beverage, ya, makanan, ya. Dan kemudian harus dijual ke negara-negara, misalnya negara muslim, yang mensyaratkan sertifikat halal. Maka proses-proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu juga diajari, istilahnya di-sharing, dan kita memanggil orang-orang yang kompeten dan expert di situ untuk mendidik UMKM ini. Dan lain-lain, termasuk expo, kemudian juga mungkin shopping secara online, semacam itu diajarkan. Dan yang paling penting adalah kita mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana mengakses pasar global. Makanya kemudian ada namanya business matching. Business matching itu begini, UMKM-nya dihadirkan di pameran ini, dan kemudian calon-calon buyer dari luar negeri dihadirkan di sini. Dipertemukanlah oleh BRI. Kemudian ketemu, mereka saling melihat barangnya, kemudian saling menjajaki. Dan alhamdulillah memang finishnya itu kita inginkan finalnya itu adalah mereka itu akhirnya deal bisnis. Dan itulah yang tadi Pak Ahmad Royadi melaporkan, bahwa baru pertama diadakan tahun 2019 itu terjadi deal bisnis nilainya itu 33,5 juta US dollar. Dan tahun berikutnya secara hibrid ada yang datang offline sedikit, tapi kemudian banyak yang online, tapi malah dengan online itu malah menjangkau negara lebih banyak dan buyer lebih banyak. Dan nilainya naik menjadi 57 juta US dollar gitu. Makanya tidak berlebihan kalau sekarang ini kita targetkan mudah-mudahan dari business matching yang makin intensif gitu, dan mungkin makin meluas juga, makin banyak negara yang kita undang, buyer-buyer dari negara-negara yang kita undang, dan kemudian kita targetkan 65 juta US dollar. Sementara begitu. Baik Pak Sunarso, saya jadi menyesal tidak ikut ya UMKM Ekspor tahun ini. Saya ingin juga loh membawa nama Indonesia, apalagi tadi tujuannya global. Masih ada kesempatan Untuk tahun-tahun berikutnya. Yes. Tapi Wahyu dan juga teman-teman perhatikan tidak bahwa dari tadi teman-teman itu mengatakan ini ada sebuah tujuan kolaboratif yang akhirnya akan membawa Indonesia di mata dunia karena ini go global untuk lebih percaya diri dan lebih dikenal. Saya ingin ke Pak Ahmad Royadi saat ini. Persiapan khusus ini Pak bagi UMKM. Tadi kan sudah diberitahu oleh Pak Sunarso, ada edukasi di sana, bentuk edukasinya seperti apa, lalu bagaimana membangun kepercayaan diri para pelaku UMKM melakukan business matching dengan para pelaku bisnis dari seluruh dunia. Silakan Pak. Baik, mungkin sebelum situ saya ingin share juga ya. Tadi Pak Sunarso, Pak Adir sudah menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan UMKM untuk siap ya dengan proses kurasi dan pendampingannya. Dari sisi buyer juga, kita juga sudah berkolaborasi ya. Jadi kita punya kantor luar negeri itu ada 6. Terakhir kita buka di Taipei ya baru kemarin. Kita kerjasama juga dengan ITPC ya. Jadi Indonesian Trade Promotion Center. Kita juga kerjasama dengan perwakilan perdagangan. Kita kerjasama juga dengan kantor dagang
ekonomi Indonesia dan diaspora. Jadi kayak Senin lalu kita sudah difasilitasi oleh Kemendak untuk bertemu dengan ITPC, perwakilan perdagangan seluruh dunia ya. Jadi dari Amerika, dari Kanada, dari Middle East, dari Asia, dari Eropa dan juga dari Australia. Ya. Jadi itu. Jadi buyer sudah kita persiapkan ya untuk tadi yang Pak Dirut sampaikan untuk dipertemukan dalam business matching. Yang kedua juga kita juga persiapkan sistem pembayarannya. Tadi saya sudah sampaikan kita punya 6 kantor luar negeri ya, dari di New York, ada perwakilan di Hong Kong, di Singapura, Timor Leste dan juga di Taipei ya. Dan juga untuk sistem pembayaran sendiri kita didukung oleh 1.200 bank yang sudah bekerja sama dengan BRI. Jadi itu yang kita sudah persiapkan dari sisi buyer. Dan dari sisi UMKM sendiri, jadi ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Tentunya sebelum melakukan business matching, sedikit melakukan riset. Jadi ada beberapa negara yang mempersyaratkan syarat khusus ya. Jadi seperti sertifikasi di Eropa itu ada sertifikasi yang namanya HACCP. Jadi jaminan bahwa produknya itu keamanannya pangan itu aman ya. Dan contohnya juga di Middle East tadi Pak Sunarso sudah sampaikan juga ada sertifikasi halal. Dan di Cina juga ada beberapa sertifikasi. Jadi itu mungkin dari pelaku UMKM sedikit riset ya apa sih sertifikasi atau persyaratan khusus yang perlu dipersiapkan. Yang kedua tentunya persiapan produk ya. Jadi detail spek produk sendiri dan juga membuat semacam kayak handbook produk ya. Jadi yang berisi spek, keunggulan dan kegunaan dari produk tersebut ya. Dan tentunya nanti pas di business matching apa yang sudah disepakati nanti dituangkan dalam perjanjian tertulis ya. Jadi jangan hanya lisannya tapi juga perjanjian tertulis ya. Dan dengan UMKM sendiri dengan adanya perjanjian tersebut tentunya berkomitmen ya untuk memenuhi dari apa yang sudah di perjanjian tersebut ya. Jadi mungkin itu kurang lebih Mbak Widya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Royadi. Iya, saya ingin kembali lagi ke Pak Yoga. Apa kemudian Pak Yoga dampak yang sudah dirasakan lewat peran-peran yang diberikan oleh BRI dalam pengembangan usaha Sigerjaya Abadi hingga saat ini menjadi UMKM nih yang sudah bisa mengekspor produknya. Silakan Pak Yoga. Baik, Pak Wahyu. Mungkin saya bercerita dari awal kami terhubung dengan Bank BRI ya pada tahun 2016 awal, di mana waktu itu perusahaan kami karena di dunia perikanan ya itu diundang di dalam acara jaring OJK. Jadi awal-awal tahun 2016 itu pemerintah sangat fokus untuk pengembangan usaha kelautan ya, usaha kelautan dan perikanan. Sehingga waktu itu kita ada acara di Takalar, Makassar dengan Pak Yusuf Kalla, Bu Menteri Susi waktu itu, dan Pak Dirut Bank BRI. Sehingga itu awal-awal kami masuk Bank BRI. Momentum penting yang kami alami dalam mengelola bisnis bersama BRI ini adalah kami juga memperoleh ini ya modal kerja, udah pasti ya, modal kerja untuk proses produksi untuk pasokan gitu dan sebagainya. Kemudian juga di dunia perdagangan internasional karena kami kebetulan perusahaan kami sebagian besar itu di atas 90% itu ekspor sehingga memperoleh beberapa fasilitas trade financing perdagangan internasional juga sangat menariknya dunia zaman sekarang ini kan digital sudah sangat e-banking juga. Bank BRI ini dengan fasilitas e-bankingnya menjangkau dan sangat mudah untuk bertransaksi, menjangkau sangat luas. Selain cabang-cabangnya juga sangat luas, sehingga ini sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian langkah yang kami tempuh untuk menjadi salah satu UMKM yang bisa naik kelas adalah tentu saja tadi sudah disinggung oleh Pak Royadi bahwa food safety, keamanan pangan itu sangat-sangat penting. Kami sadari dari awal sebagai eksporter. Yang pertama adalah HACCP ya, HACCP untuk bisa ekspor. Kemudian itu food safety untuk tingkat nasional ya, untuk tingkat internasional ada lagi BRC.
untuk food ya, British Retail Consortium, itu sertifikasi yang lebih tinggi berlaku secara internasional, dan auditornya pun juga dari luar negeri, sehingga kami alhamdulillah bisa berhasil memperoleh ACCP. Dan juga untuk masuk ke luar negeri ada beberapa registrasi yang kami harus lakukan juga, misalnya ke Amerika dengan FDA registration ya. Kemudian alhamdulillah kami juga salah satu dari sedikit eksporter yang bisa ke Eropa, di mana persyaratannya sangat tinggi karena harus memiliki ACCP dan BRC itu pun dengan scoring A gitu. Sehingga alhamdulillah waktu itu kami bisa masuk ke pasar Eropa, kami juga bisa masuk pasar Cina, sehingga kami terdaftar juga di China Register Number. Bagaimana peran besar BRI mendukung hal tersebut di atas ya, dengan awalnya dengan Brilliant Planner menjadi lebih besar lagi dengan business matching, dengan coaching, dengan khususnya ini saya senang sekali terakhir ini di Lampung, karena kebetulan perusahaan kami ada di Lampung, itu disediakan itu ya orang yang paham tentang dunia international trade, karena ini memang cukup kompleksitasnya cukup tinggi dunia international trade ini, sehingga membutuhkan sources tenaga kerja yang kuat di perbankan juga, sehingga kami sangat terbantu. Demikian yang selama ini kami alami. Terima kasih. Baik, Pak Yoga. Itu resultnya. Sejak 2016 ya tadi ya Pak Yoga ya mengatakan ya, kemudian Ya, Expo betul. ikut 2019 sampai di 2021 ini. Luar biasa, selamat loh Pak Yoga. Saya ingin kembali lagi ke Pak Sunarso. Pak, saya tidak mau menyebut situasi sulit ya, tapi situasi menantang mungkin. Dalam situasi penuh tantangan, pandemi yang juga kita tidak tahu kapan beresnya begitu ya. Harapan BRI konkret terhadap event UMKM Export Brilliantpreneur terutama di tahun ini seperti apa Pak Sunarso? Baik, ya memang situasinya masih sangat menantang gitu ya. Tadi katanya nggak boleh bilang sulit gitu, situasinya sangat menantang gitu. Dalam situasi yang sangat menantang ini, harapan kami di BRI ini mengadakan UMKM Export Brilliantpreneur ini, yang pertama adalah mengajak semua pelaku UMKM untuk bisa bangkit gitu, dari keterpurukan akibat dampak daripada pandemi. Memang beberapa hal yang dilakukan bukan hanya Brilliantpreneur UMKM Ekspor saja. Begitu pandemi melanda kita semua, UMKM memang paling terdampak. Dan untuk itu kita juga terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan ya, untuk mempertahankan paling tidak dan membangun resiliensi ketanggungan perekonomian, antara lain dengan fokus untuk mempertahankan ataupun membangun, memulihkan usaha-usaha UMKM. Itu yang dilakukan adalah dengan memberikan berbagai stimulus. Dan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah kan bisa mungkin ada belanja negara, government spending, ada investasi negara, investment, dan kemudian ada juga government guarantee yang memberikan garansi. Dan itu BRI sudah lakukan semua. Dan yang paling penting yang dilakukan adalah di luar Brilliantpreneur ini adalah untuk menyelamatkan UMKM ini, BRI telah merestrukturisasi kredit lebih dari 241 triliun dan itu diberikan restrukturisasi itu kepada lebih daripada 2,9 juta nasabah terutama UMKM. Dan alhamdulillah program-program restrukturisasi yang dilakukan itu saya katakan secara keseluruhan berhasil karena success rate-nya lebih dari 96%, lebih dari 96%. Artinya yang benar-benar gagal tidak bisa direstrukturisasi itu nggak lebih dari sekitar 4-5% saja. Kira-kira itu. Itulah yang membuat UMKM kita tetap bertahan. Dan melalui UMKM Export ini, saya ingin mengajak UMKM untuk bangkit kembali. Dan kemudian tidak hanya sekedar bangkit, tetapi bisa meningkatkan omsetnya, meningkatkan skala bisnisnya yang kita sebut UMKM naik kelas. Dan UMKM naik kelas itu nggak bisa dilepas begitu saja. Harus tersistem dan terstruktur. Dan disitulah BRI hadir dengan menghadirkan sistem, journey-nya diikuti secara terstruktur. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita ingin bahwa UMKM kita bisa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Karena ini akan hadir di
panggung pasar internasional. Maka kualitas dan kapasitasnya harus terpenuhi. Paling tidak kalau kita mau ekspor supaya terus kontinu, maka yang harus dijaga adalah satu, jumlahnya harus ada, kuantitasnya. Yang kedua adalah kualitasnya juga harus memenuhi standarnya. Dan yang terakhir, kontinuitasnya, kapan saja dibutuhkan, secara kontinu kita harus pasok. Dan itu yang harus kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan yang keempat adalah, kalau itu semua sudah dipenuhi, maka saya ingin, kita semua ingin, pelaku UMKM Indonesia itu makin percaya diri. Tidak hanya tampil di dalam negeri, tapi tampil di pasar global. Dan yang terakhir, di event ini saya mau mengajak semua lapisan masyarakat untuk rame-rame, ayo belanja di Brilliantpreneur UMKM Ekspor 2021, dan belanjanya itu secara online di marketplace seperti antara lain Padi UMKM, dan menggunakan kartu debit dan kartu kredit BRI. Saya kira itu ajakan saya. Terima kasih. Baik, terima Pak kasih Pak Sunarso. Dan Sunarso. semua tadi ada 5 hal yang disampaikan oleh Pak Sunarso, tentunya bisa berjalan dengan lancar, dengan smooth, dengan mulus, resultnya juga menjanjikan. Tentunya harus ada dukungan. Dan kalau tadi Widya katakan ini situasinya yang challenging begitu ya, bukan sulit, kita bisa sama-sama keluar karena ada bentuk kerjasama, kolaborasi. Apa kemudian yang sedang disiapkan lagi oleh BRI untuk kegiatan business matching di Brilliantpreneur di 2021 ini? Pak Royadi, silakan. Terima kasih Mas Roy. Tadi secara ringkas sudah saya sampaikan juga. Jadi tadi nggak hanya UMKM yang kita persiapkan, tapi juga dari sisi buyer ya. Tadi kurang lebih kita sudah kerjasama dengan ITPC, jadi ini Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di seluruh dunia ya. Ada juga dari perwakilan perdagangan, atas perdagangan, dan juga dari kantor dagang ekonomi Indonesia, dan juga tentunya diaspora yang tersebar juga di seluruh dunia. Jadi kita kerjasama sama mereka, kita siapkan bayarnya. Buyer sendiri pun kita sudah sharing ya bahwa ini ya produk-produk unggulan yang akan dijual. Jadi mereka sudah tahu, dan pada saat business matching mereka sudah siap ya. Dan juga dari sistem pembayaran juga dengan dukungan 6 kantor cabang luar negeri, kita bisa lebih fleksibel ya, mendukung sistem pembayaran dari ekspor impor sendiri ya, baik LC maupun non LC. Selain itu juga tadi secara ringkas Pak Dirut sudah menyampaikan, jadi karena kita UMKM, bank UMKM, maka salah satu dukungan adalah pembiayaan ya. Jadi pembiayaan UMKM khususnya yang untuk ekspor, itu juga salah satu bentuk dukungan dari BRI. Dan tadi juga setelah business matching juga terus kita lakukan semacam pendampingan, dan di Brilliantpreneur sendiri ini ada juga semacam kayak coaching klinik ya untuk UMKM, untuk pelatihan ekspor sendiri. Jadi itu yang kita kurang lebih kita persiapkan untuk mendukung UMKM, untuk mendukung peningkatan ekspor, dan pada akhirnya akan memperbaiki struktur dari neraca perdagangan Indonesia. Mungkin itu Mas Wahyu. Baik Pak Royadi, jadi semua sudah dipersiapkan, continuity yang nanti juga akan di follow up lagi, karena tadi ada aspek yang juga penting sudah disampaikan oleh Pak Sunarso tadi. Baik, saya ingin ke Pak Yoga Sadana sekarang. Pak Yoga, perwakilan UMKM peserta Brilliantpreneur tadi sudah dikatakan banyak sekali manfaatnya ketika sudah bergabung, sudah menjadi juara juga di tahun 2019 begitu. Harapan Pak terhadap pelaksanaan UMKM Export Brilliantpreneur tahun ini dan kedepannya seperti apa? Sekaligus juga mungkin menginspirasi teman-teman yang sedang menyaksikan. Yeah. Ini ada loh teman-teman UMKM yang gimana caranya ingin go global dengan katakanlah produk yang sangat Indonesia. Seperti misalnya food and beverage cireng gitu Pak. Bingung kan, kita mau global, tapi ini sangat Indonesia, ini identitas Indonesia. Gimana Pak, boleh belajar dibagi? Dari Pak Yoga ya? Belajar dari Pak Yoga, silakan. Ya, terima kasih Mbak Widya. Guna mendukung lahirnya pelaku UMKM di Indonesia lebih banyak, ya saya berharap seperti di awal tadi Pak Sunarso sampaikan, tidak hanya di Desember saja Brilliantpreneur ini, tetapi keberlangsungannya sepanjang tahun ya, sepanjang tahun, dan ada tindak lanjut setelah acara Brilliantpreneur, biasanya ada tindak lanjut di mana tim teman-teman BRI itu membantu kami untuk pendampingan terus-menerus gitu ya. Jadi dalam pendampingan ini memang cukup bermanfaat ya, karena banyak hal ya sebetulnya, banyak hal selain dari sisi produk, kualitas, tadi juga business matching,
Dan sebetulnya juga sebetulnya kami sudah cukup lama di dunia ekspor ini dan pernah mengikuti juga expo-expo di luar negeri. Ada kalau kemudian di dunia seafood perikanan itu di Boston, ada di Brussels, ada di Hong Kong. Ini baru saja kami juga diperkenalkan dengan BRI Taipei ya, dan KDI nanti kami juga akan ada meeting juga. Demikian pula kami juga terkoneksi dengan tidak hanya BRI Lampung ya, tidak hanya BRI Jakarta, tapi juga BRI New York Agency. Kami juga saat ini sedang dalam menyusun kolaborasi dengan buyer kami di Amerika, sehingga diharapkan kita akan lebih baik lagi, lebih besar lagi di dalam memperoleh buyer dan mengelola buyer ini supaya bisa berkesinambungan. Dan tentu saja masing-masing produk itu pasti memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Di sini di Brilliant Planner ada fashion, ada tadi bambu, ada banyak ya. Kami di perikanan ini masih memiliki karakteristik sendiri, sehingga kerjasama harus lebih dipererat supaya saling memahami. Jadi pemahaman antara kami para peserta Brilliant Planner atau nasabah BRI dengan Bank BRI ini bisa saling berbagi, saling sharing gitu ya, mengenai produk, mengenai market, mengenai trade financing, model, bisnis model, dan juga khususnya saat ini karena memang sangat berkaitan dengan pesat dunia digital, kami juga berharap bisa lebih banyak diskusi, konsultasi dengan BRI bagaimana pengembangan pasar kami melalui pasar digital. Juga sebetulnya kami juga banyak terkoneksi dengan para diaspora, yang disebut oleh Pak Royati juga para diaspora ini. Mereka sebetulnya sangat antusias. Salah satu yang kebetulan saya temui dari Washington waktu itu, sangat antusias untuk kebetulan dia juga menjadi bisnis diaspora, ketua diaspora di bidang bisnis ya, bidang bisnis di Amerika, sama Kanada. Beliau sangat tertarik untuk kolaborasi lebih lanjut. Kolaborasi dengan diaspora ini harapan saya bisa, harapan kami ya, harapan kami juga bisa terus berlanjut dan membuka peluang-peluang lebih banyak lagi. Kemudian juga memahami karakteristik atau budaya di negara importer ya, seperti di Amerika ini juga misalnya di dunia rajungan ini ada crab cake yang sangat terkenal di sana. Kami juga sedang mempersiapkan itu sehingga akan lebih bisa masuk lagi dengan value added yang lebih tinggi gitu. Demikian pula harapan kami, ya. Baik, Pak Yoga, terima kasih. Diaspora tadi menarik karena juga ada banyak warga negara Indonesia yang tinggal di banyak kota besar di negara-negara tetangga atau bahkan di benua Eropa, di benua Amerika yang juga tidak hanya belajar di sana atau bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tapi juga menjadi pelaku usaha di sana dan juga bisa menjadi medium. Kan berkolaborasi tadi. Harus kolaborasi. Dan tentunya juga difasilitasi oleh BRI karena juga punya perwakilan di beberapa kota besar di dunia. Kolabor aksi jadinya ya, luar biasa BRI. Boleh tuh gimmicknya. Dan kita juga sudah diinformasikan tadi di awal, teman-teman dari media juga akan bertanya kepada narasumber yang sudah ada di pagi hari ini. Tadi chat box-nya diisi sudah banyak sepertinya yang kita akan lihat. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini dari Detik.com. Pertanyaannya untuk Bapak Sunarso. Pak Sunarso, apakah tahun 2022 atau tahun depan ini akan ada UMKM Export Brilliantpreneur lagi, dan apa tahun depan yang akan menjadi fokus dari BRI? Silakan Pak Sunarso. Baik, kita berusaha sejak kita launching pertama kali UMKM Export Brilliantpreneur di tahun 2019, tentunya ini bukan hanya one shot deal gitu bagi UMKM, tetapi ini adalah sesuatu deal yang berkelanjutan. Mudah-mudahan mereka yang sudah melakukan business matching tahun lalu, 2 tahun lalu, sekarang masih terus akan memperkuat dan memperluas business matchingnya dengan matching lagi dengan buyer-buyer dari yang lain. Dan atas dasar itu maka 2022, bahkan bukan hanya 2022, kalau kita inginnya adalah seterusnya ini akan jalan dan makin tumbuh dan berkembang. Kalau sekarang kita menargetkan berapa, misalnya 30 negara, mudah-mudahan nanti UMKM kita bisa mengekspos produknya sampai ke
lebih dari banyak negara, ke seluruh dunia kalau perlu. Jadi jawabannya jelas bahwa di 2022 akan kita adakan, pasti dengan penyelenggaraan dan konsep yang lebih detail, lebih tajam, lebih luas gitu ya, lebih luas dengan target yang lebih menantang gitu. Dari sisi omset maupun pengunjung maupun potensial buyer yang bisa dijangkau, dan kemudian juga dari sisi deal bisnisnya. Dan kita juga berharap kualitas barang-barang yang dipromot, yang dipasarkan ke pasar global ini lebih bervariasi dan dengan kualitas yang menurut saya pasti adalah hal-hal yang unik gitu, yang mungkin beyond ekspektasinya buyer di luar negeri gitu. Terutama hal-hal yang saya katakan, ambil contoh saja, mungkin kita kalau ditanya fokus tadi ya, kita itu sesungguhnya banyak punya kelebihan gitu. Jadi kalau misalnya main di tekstil gitu, kalau kita main di yang mass product ya pasti akan kompetisi dengan mesin gitu. Tapi kita ini kan sudah terkenal bahwa dari dulu misalnya main di produk-produk yang tekstil basisnya adalah itu kita punya batik, punya macam-macam, dan itu kemudian pengembangannya akhirnya ternyata ini kesimpulan saya bahwa yang sangat diminati di luar adalah yang high end justru, yang sentuhannya adalah art dan dikerjakan secara handmade gitu. Dan yang kayak gitu-gitu yang nilainya sangat tinggi saya kira, dan kita akan fokus ke hal-hal seperti itu, tapi bukan hanya tekstil saja, yang lain juga demikian, barangkali mungkin food and beverage juga gitu. Syukur-syukur kalau misalnya nanti ke depan sampai paket-paket wisata pun kita bisa jual di di Brilliant Planner Export ini, karena kan paket wisata kan ada di sini, tetapi kan itu mendatangkan devisa juga. Akan lebih baik lagi kalau mungkin tidak di 2022, tapi bagaimana kita meng-package paket-paket wisata kita kayak desa wisata yang lain-lain semua yang menghadirkan narasi yang baik tentang proses yang baik dan proses yang ramah lingkungan dan lain-lain, itu bisa kita pasarkan di Brilliant Planner UMKM Ekspor. Sementara seperti itu, dari tahun 2022 hampir kita pastikan pasti kita akan adakan dengan kualitas dan kapasitas yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Tadi ada brand high end di situ, atau kata anak-anak kekinian produk-produk niche. Kita akan lihat nanti ya. Iya, oke, baik. Itu tadi pertanyaan pertama. Berikutnya ada pertanyaan dari Kompas. Ini ditujukan untuk Bapak Yoga Sadana. Apa perubahan signifikan? Mungkin tadi juga sudah dijelaskan in general, tetapi boleh mungkin disampaikan lagi lebih spesifik lagi. Yang paling signifikan apa yang dirasakan oleh PT Siger Jaya Abadi sebelum dan sesudah mengikuti UMKM Ekspor Brilliant Planner. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya kami perusahaan kami ini memperoleh pasokan rajungan ya itu dari banyak tempat. Meskipun perusahaan kami ada di Lampung, kami ada di Batam, dari Bangka Belitung, dari Palembang, Medan, Jawa sampai Kalimantan, bahkan sampai Papua juga. Terakhir ini kami juga dapat dari NTT. Nah, luasnya sumber pasokan kami dari banyak tempat ini juga sangat dibantu dengan adanya bergabungnya kami dengan BRI dan Brilliant Planner ini, karena semua kami akhirnya masukkan ke Bank BRI sebagai nasabah Bank BRI, sehingga transaksinya sangat-sangat mudah. Sehingga demikian pula melalui e-banking yang fasilitas yang disediakan ini sangat-sangat membantu sekali lagi kepada kami untuk transaksi kami dengan banyaknya supplier tadi, banyaknya pemasok. Demikian pula untuk trade financing-nya kami juga sangat dibantu baik dengan LC, non-LC, mekanisme yang lain ya dari trade financing ini sangat membantu, apalagi setelah kami masuk di dalam Brilliant Planner sehingga bantuan dari Bank BRI lebih lagi daripada sebelumnya. Gitu. Kemudian business matching tadi sudah banyak disinggung ya, ada beberapa sangat appreciate kami sampaikan dari waktu tahun 2019 itu, waktu itu dari Cina, dari Hong Kong dan dari Amerika itu sangat appreciate dengan BRI. Mereka senang sekali dan sebetulnya sangat berharap bisa datang lagi ke Indonesia mereka, sehingga ya harapannya lebih erat lagi, tapi karena memang kondisi COVID yang memang belum memungkinkan, sehingga sementara ini sebetulnya kalau bisa mereka ikut Zoom meeting-nya, cuman ya mungkin keterbatasan.
Dan kami berharap juga ini karena sudah COVID, saya pikir sudah mulai cukup melandai ya. Expo yang di tempat lain ini di luar negeri kalau bisa BRI juga ikut lebih terlibat lagi. Di bulan Maret biasanya ada Boston Seafood Show, di April di Hong Kong, ada di Brussels September, Taiwan juga ada di Kaohsiung. Kalau bisa bersama-sama lah ya akan lebih baik. Jadi perubahan akan terus meningkat ke depan. Tidak baik. Stabil. Siap. Pak Yoga, tapi yang jelas perbedaan terbesar adalah biasanya main-main ke BRI Lampung saja, kemarin ke BRI New York katanya. Itu yang paling penting juga ya Pak ya. Terima kasih Pak Yoga. Dan untuk sebelum menutup acara ini kita akan berfoto bersama tentunya. Harus. Wahyu dan juga teman-teman dimohon Pak Sunarso, Bapak Ahmad Royadi, Bapak Yoga Sadana semuanya untuk membuka kamera. Masing-masing kita akan berfoto bersama di hitungan ketiga. Bapak-bapak, oke siap. Inilah masa depan Indonesia melalui UMKM Export Brilliantpreneur 2021. Berfoto 1, 2, 3. Baik, boleh sekali lagi izin Bapak-bapak. Teman-teman boleh dibantu. Ini kita akan fokus kepada Pak Sunarso, Pak Ahmad Royadi, dan juga Bapak Yoga Sadana. Sekali lagi semuanya. Baik, 1, 2, 3. Pose optimis masa depan UMKM Go Global. Harus optimis. Baik, terima kasih sekali lagi Direktur Utama BRI Bapak Sunarso, Senior Executive Vice President Treasury and Global Services BRI Bapak Ahmad Royadi, dan juga CEO Siger Jaya Abadi Perwakilan UMKM peserta Brilliantpreneur Bapak Yoga Sadana. Dan hadirin teman-teman media sekalian, demikian rangkaian kegiatan press conference UMKM Export Brilliantpreneur 2021. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pembicara yang telah hadir di hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi kita ingatkan untuk ikuti seluruh rangkaian kegiatan UMKM Export Brilliantpreneur 2021 melalui website brilliantpreneur.com. Sekali lagi ya, kita tampilkan brilliantpreneur.com. Juga ada di mana nih Wahyu? Ada di channel YouTube Bank BRI dan juga Instagram tentunya @bankbri_id dan juga di video.com. Kalau begitu, saya Wahyu Yoho dan rekan saya Widya Saputra. Mohon undur diri dari hadirin teman-teman sekalian, dan akhir kata, Brilliantpreneur UMKM naik kelas. Saya adalah salah satu peserta dari program Brilliantpreneur tahun 2020 yang waktu itu diselenggarakan secara hybrid, offline dan online. Jadi kegiatan tersebut saya terpilih menjadi juara 1 Brilliantpreneur untuk kategori Business Matching. Salah satu alasan kenapa saya memproduksi sedotan bambu adalah ketersediaan bahan baku bambu yang sangat melimpah di Banyuwangi. Selain itu juga bambu adalah merupakan salah satu jenis tumbuhan yang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi itu menjadi sebuah alasan atau keyakinan saya bahwa saya tidak akan kekurangan bahan baku untuk memproduksi sedotan bambu dalam kapasitas yang cukup besar. Sedotan bambu yang kami produksi memiliki kelebihan selain bahan bakunya yang alami, kita memprosesnya juga dengan secara natural tanpa chemical, kemudian finishingnya rapi dan terjamin. Beberapa tahun ke belakang, isu lingkungan telah menjadi sebuah isu yang global, di mana sampah plastik telah menjadi masalah bagi seluruh dunia.
Jadi mau tidak mau kita harus mulai meninggalkan produk yang sekali pakai dan beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan dan bisa digunakan secara berulang atau reusable. Sebenarnya dari tahun 2018 produk sedotan bambu saya sudah diekspor oleh pihak lain dengan brand mereka. Dari situ saya menyadari bahwa produk sedotan bambu saya sudah memenuhi standar internasional untuk bisa diekspor. Yang paling menarik dari bisnis ekspor adalah selain jumlah order yang cukup besar, kerjasama ini kita bermitra jadi bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian saya memutuskan untuk membangun brand sendiri dan bisa untuk ekspor langsung. Dari Brilliantpreneur tahun 2020 itu saya mendapatkan tambahan modal untuk memperluas usaha yang dari awalnya cuma memproduksi sedotan bambu, akhirnya sekarang saya bisa memperluas usaha dengan cara memanfaatkan limbah kayu jati yang kemudian kita proses untuk menjadi produk tableware, kitchenware maupun homeware. Selain itu, dari kejuaraan itu saya semakin dipercaya oleh banyak pihak untuk melakukan kerjasama dengan saya. Bagi saya, Brilliantpreneur adalah langkah awal untuk bisa go global.